Untuk bab ini, mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi akan banyak mengajukan pertanyaan. Ciri-ciri makhluk hidup. Kita pikirkan dulu, apa sih yang membedakan suatu makhluk dikatakan hidup dan suatu makhluk dikatakan tidak hidup? Nah, pertanyaan dasar apa? Makhluk hidup itu namanya apa sih? Coba pikir. Tak hidup. Apa coba pertanyaan saya tadi? Apa sih makhluk hidup nama biologinya? Organisme. Dan non-organisme. Nah, sekarang kita lihat lagi. Organisme berarti sesuatu yang hidup. Non-organisme sesuatu yang tidak hidup. Saya ambil contoh. Ada batu. Non-organisme kan? Satu lagi, pohon beserta akar-akarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan banyak mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Pertanyaan pertama, apakah bergerak? Batu tidak bergerak. Tanpa didorong oleh kita tentunya. Apakah pohon bergerak? Saya bilang ya. Loh, kok pohon bisa bergerak? Kalau kita taruh kamera di depan pohon, dalam jangka waktu yang lama, misalnya sebulan, kita akan melihat bahwa pohon itu gerak, tumbuh, dan gerak. Tapi batu, jika kita taruh kamera di depannya, dalam waktu sebulan, jika tidak ada apapun yang mempengaruhi batu itu, dia akan tetap diam. Yang kedua, apakah memerlukan nutrisi, nutrisi atau makanan? Batu tidak. Tanaman, iya. Tanaman akan membutuhkan nutrisi untuk membuat makanan. Contohnya, dia membutuhkan CO2, dia membutuhkan mineral untuk membuat gula, itu fruktosa dalam buahnya. Pertanyaan berikutnya, apakah dia bernafas atau respirasi? Batu bernafas? Tidak. Tumbuhan bernafas? Ya, tentu saja. Pertanyaan sekarang gini, kapan sih tumbuhan bernafas? Siang atau malam? Ayo, pikir. Kalau fotosintesis jelas kan siang. Kalau bernafas berarti malam. Bukan. Tumbuhan bernafas setiap saat. Oke, jangan salah ya. Berikutnya, ciri-ciri yang lain. Kita tanya lagi. Apakah dia tumbuh dan berkembang? Batu sampai 1.000 tahun kalau tidak ada gaya atau kekuatan dari luar, dia tidak akan tumbuh atau berkembang. Tapi tanaman dari yang biji bisa menjadi suatu pohon yang besar karena dia tumbuh dan berkembang. Oh iya, kata-kata tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya adalah perbesaran dalam massa dan volume, sedangkan berkembang adalah peningkatan dalam kekomplekskan. Misalnya, suatu biji itu kan bentuknya selnya singkat kan ya, atau sangat sangat sederhana, tapi ketika menjadi pohon itu menjadi sangat kompleks. Itu namanya berkembang. Kalau tumbuh hanya meningkat dalam segi volume atau masanya. Kita tanyakan pertanyaan berikut. Apakah bisa bereproduksi? Lagi-lagi si batu. Kalau batu, satu batu, ya tetap jadi satu batu. Tapi kalau kita pecah, bisa kan batunya jadi dua? Iya, tapi tidak bisa tumbuh kan? Artinya, batu tidak bisa berkembang biak. Sedangkan tanaman bisa menghasilkan biji, dan biji dihasilkan dari bunga. Bunga melakukan penyerbukan. Maka dari itu, tanaman bisa berkembang. Contohnya, biasanya di samping tanaman ini ada tanaman-tanaman kecil, tunas-tunas tanaman kecil. Inilah yang kita sebut berkembang. Pertanyaan berikut yang kita ajukan adalah adaptasi atau
bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lagi-lagi kita tanya si batu, apakah dia bisa beradaptasi? Suhu panas atau suhu dingin, dia tetap mengikuti suhu luar. Ketika batu kita panaskan, kita bakar, dia akan jadi panas. Kita dinginkan dalam lemari es, dia akan jadi dingin. Dia tidak beradaptasi. Tapi tumbuhan yang merupakan organisme, dia bisa beradaptasi pada lingkungan luar. Misalnya, kondisi luar sedang kekeringan, dia akan menggugurkan daunnya, bisa beradaptasi untuk mengurangi penguapan. Kita beri tanda ya. Selanjutnya, pertanyaan kita tanyakan adalah, apakah dia, nah, ini kata yang, apa itu iritabilitas? Apa itu? Ini, peka terhadap rangsang. Batu tidak peka terhadap rangsangan. Kita sentuh, dia diam. Kita tendang, dia diam. Paling cuma bergerak kan. Bergerak itu juga karena gaya dari tendangan kita. Nah, sekarang, iritabilitas pada tumbuhan itu saya sebutkan langsung aja. Iya, kenapa? Contoh. Pernah lihat tanam yang seperti ini? Nah, ini biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai atau di padang rumput. Ketika kita beri sentuhan, dia akan mengatup nama tumbuhannya. Karena kita sudah belajar nama Latin, saya langsung sebut nama Latinnya. Mimosa pudica. Bahasa Indonesianya, putri malu. Tumbuh putri malu. Ketika kita sentuh, dia menutup. Seperti itu, tumbuh itu malu-malu. Iritabilitas, peka terhadap rangsang. Ketika kita sentuh, yaitu rangsangan, dia akan memberikan reaksi. Yang terakhir, kita tanya apa dia. Apakah dia mengeluarkan zat buangan? Batu tidak. Sepanjang kita lihat batu itu berapa jam, dia akan tetap menjadi batu. Tidak ada zat yang dikeluarkan. Nah, tapi tumbuhan dia mengeluarkan zat pengeluaran. Seperti juga pada manusia mengeluarkan feses dan mengeluarkan urin. Kalau pada tumbuhan, apa zat buangannya? Nah, ketika dia berfotosintesis, zat buangannya adalah oksigen. Ketika dia berrespirasi, zat buangannya adalah karbon dioksida. Jadi, saya ulangi lagi, ini serangkaian pertanyaan untuk mengecek apakah benda ini termasuk organisme atau non-organisme. Bergerak, nutrisi, bernafas atau respirasi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, adaptasi, menyesuaikan terhadap lingkungan, sesuai pada lingkungan, iritabilitas, peka terhadap rangsang. Jika ada suatu perubahan lingkungan, dia akan bereaksi. Yang terakhir adalah ekskresi, membuat atau membuang zat sisa hasil metabolisme. Jadi ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke kan? Oke, ngerti?